Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ihya, baik yang di dalam negeri di Indonesia maupun di luar Indonesia, semuanya yang kami cintai, mari kita ngaji Ihya kembali pada malam hari ini dan juga ngaji Al-Munqidh. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi-nabi yang lain, kepada para keluarga Nabi kita, sahabat-sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada ulama, para mujtahidin, para aulia, terutama kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada alina barakati wa nafa'ana bi ulumi, dan juga kepada para ulama-ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga semua Jam'iyah Islam di Indonesia, para pendiri negara kita, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Indonesia, para saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 113. Wa amma, paragraf terakhir ya. Wa amma ma'ada hadza min khawassin nubuwati fa innama yudraku bidzauqi min suluki tariqit tasawwufi li anna hadza innama fahimtahu bi unmudhajin ruziqtahu wa huwa an-naum. Wa amma ma'ada ya. Adapun hal-hal ada hadza yang selain ini semua ya, yaitu min khawasin nubuwati, berupa khasiat-khasiat atau karakteristik kenabian ya. Fa innama yudraku, maka sesungguhnya bisa diketahui, bisa difahami ma'ada hadza tadi bidzauqi, dengan cara rasa, dengan rasa, dengan zauq ya. Min suluki tariqit tasawufi, berupa menempuh jalan tasawuf ya. Min suluki tariqit tasawufi, berupa menempuh jalan tasawuf. Jadi kenabian itu mempunyai ciri khas, mempunyai kekhasan-kekhasan, mempunyai khosiyah yang banyak sekali. Ya, salah satunya tadi itu kekhasannya adalah kenabian itu ditandai dengan ya, salah satu tanda kenabian kan kemarin kita belajar minggu yang lalu ya, belajar mengenai ada pengetahuan-pengetahuan pada manusia yang itu tidak bisa diketahui baik dengan pengalaman, dengan tajribah, dengan observasi dan eksperimentasi ya, seperti pada ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sains ya, atau melalui prosedur deduktif ya. Jadi melalui kaidah-kaidah yang bersifat aksiomatik ya, kaidah-kaidah logika. Seperti matematika itu kan ada teorema, kemudian ada pembuktian-pembuktian, ada dan seterusnya. Jadi bukan begitu. Jadi ada ilmu-ilmu yang tidak dicapai, tidak diperoleh berdasarkan pengalaman ataupun melalui dalil-dalil rasional. Seperti di dalam ilmu logika, dalam matematika dan seterusnya.
itu ada, yaitu apa? Ilmu yang diketahui melalui ilhamun ilahiyun, melalui pengilhaman. Nah, kenabian itu salah satu cirinya itu. Jadi nabi itu memperoleh ilham atau wahyu, kalau dalam konteks kenabian wahyu ya. Ya, ilham itu sebetulnya semacam wahyu, tapi martabatnya, levelnya lebih rendah. Tapi secara esensi sebetulnya sama, yaitu ilmu yang dalam istilah Al-Ghazali itu ilmu yang seperti cahaya yang dilemparkan oleh Allah dari atas ke bawah ya. Nurun qadzafahullah. Nah, kenabian itu juga sama, ada pengetahuan-pengetahuan yang dialami, diperoleh oleh seorang nabi melalui nurun qadzafahullah itu. Nah, itu kemarin kan kita belajar mengenai salah satu ciri kenabian adalah itu ya. Tapi kenabian itu banyak sekali, bukan hanya itu saja. Karakter ataupun esensi kenabian itu tidak hanya soal itu saja, tapi ada hal-hal yang lain. Nah, khasiat-khasiat kenabian yang lain itu bisa diketahui tidak melalui jalur penalaran rasional ya, tapi melalui jalan tasawuf. Jenengan kalau pernah jegur atau menceburkan diri di dalam suluk, dalam perjalanan rohani melalui ilmu torekot dan menempuh jalan kewalian tapi ini bukan kewalian yang biasa ya, ini kewalian yang tingkat super seperti Ibrahim bin Adham, seperti Sahal At-Tustari, Fudal bin Iyad ya, seperti Dhunnun Al-Masri, seperti Abu Yazid Al-Bustami, itu orang-orang besar-besar semua. Nah, kenabian itu isinya kira-kira itu ya seperti pengalaman-pengalaman kewalian itu, tapi plus ada tambahannya lagi ya. Jadi ciri khas atau kekhasan-kekhasan di dalam pengetahuan kenabian itu bisa diketahui kalau sampean pernah jegur, menceburkan diri masuk di dalam ilmu hakikat, ma'rifat seperti yang dialami oleh para wali-wali. Dan itu jalurnya atau jalannya, aksesnya bukan melalui akal, bukan melalui indera lima, al-hawasul khams ya, tetapi melalui dzauq. Jadi dzauq, rasa itu adalah alat yang menjadi dasar kenabian ya. Jadi intinya rasa ya, tapi ini rasa dalam tingkat yang tinggi sekali ya. Kita semua punya rasa juga, tapi ini rasa kenabian yang itu menjadi fondasi dari ilmu kenabian itu az-dzauq ya. Az-dzauq itu adalah sumber ilmu kenabian. Li'anna hadza, karena sesungguhnya ini yaitu ilmu yang dicapai melalui dzauq ini, melalui rasa ini, innama fahimta, sesungguhnya bisa paham engkau kepada hadza bi'un mudzajin, dengan model paradigma contoh ya, ruzikta yang diberikan engkau kepada unmudzaj ini ya, kamu sudah diberikan itu analogi atau model yang mirip dengan ilmu kenabian itu atau jalan kenabian, yaitu apa? Wahwa dan hadza tadi itu an-naum adalah tidur. Seperti sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya. Tidur itu adalah unmudzaj, model, paradigma, contoh pengalaman kenabian itu kira-kira kalau dibuat analogi sederhana, karena kita semua mengalami itu adalah tidur ya. Karena pada saat tidur orang kadang-kadang, tidak semua, dalam semua kasus tidur tidak ya, tapi ada kasus-kasus tidur di mana ketika kita tidur itu kita masuk ke alam yang berbeda daripada alam sehari-hari ini ya. Alam yang disebut dengan alam ini alam normal ini, yang menggunakan hukum-hukum yang sudah kita ketahui bersama ya. Misalnya alam normal ini kan hukumnya, misalnya kalau sampean mau pergi ke sebuah tempat, ke Senen, ke Gambir, ya harus pakai kendaraan ya. Gak bisa terus celing langsung sampai ke sana ya, kecuali kalau punya ilmu tertentu kita. Tapi kalau ukuran normal, kalau sampean mau pergi ke sebuah tempat harus pakai kendaraan. Kalau sampean mau kepengen makan ya harus masak dulu.
Kalau sampean kepengin pinter ya belajar dulu. Itu alam normal ya. Alam yang di luar tidur. Tapi di dalam alam tidur itu berlaku hukum-hukum yang tidak normal ya. Nah, kenabian itu juga kira-kira seperti itu. Di dalam pengalaman kenabian itu ada ilmu-ilmu, ada ma'arif yang tidak bisa yang khas ya, yang hanya bisa diketahui ya kalau Anda tidur gitu ya. Walaulahu dan jika tanpa tidur ini lama soddaqta, tidak akan membenarkan engkau bihi terhadap hadza tadi, pengetahuan yang tadi itu, pengetahuan yang merupakan analogi kenabian, yaitu tidur itu. Kalau kamu tidak pernah mengalami mimpi dalam tidur, ya dikasih tahu orang tentang pengalaman mimpi ya nggak percaya. Fa'ingkana, maka jika ada lin nabi kepada atau bagi seorang nabi khosiyatun, suatu kekhasan, suatu karakteristik laisalaka yang tidak ada bagimu, laka bagimu, minha daripada khosiyah unmudzajun, ada contohnya. Kalau nabi punya pengetahuan, punya pengalaman, punya ahwal ya, yang tidak ada contohnya di dalam pengalaman-pengalaman biasa ya, itu bagaimana? Wala tafhamuha, dan tidak memahami engkau kepada khosiyah aslan sama sekali ya. Fakaifa, maka bagaimana tusaddiqu, bisa membenarkan engkau biha kepada khosiyah ini. Wa innamat tasdiqu sesungguhnya membenarkan atau mengkonfirmasi itu ba'dal fahmi, setelah paham. Jadi ini penting sekali. Poin ini di sini Al-Ghazali menekankan bahwa bagaimana kamu bisa percaya bahwa kenabian itu ada kalau kamu tidak mempunyai suatu contoh pengalaman yang kira-kira mirip kenabian. Jadi kamu tidak akan bisa memahami fenomena kenabian kalau kamu tidak pernah mempunyai pengalaman yang kira-kira mirip kenabian itu, yaitu apa? Seperti tidur tadi itu dan seterusnya. Jadi intinya di sini adalah kenabian itu hanya bisa dipercayai kalau kamu punya dalil yang rasional. Tapi ini di luar mukjizat loh ya. Jadi Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh ini menerangkan kenabian secara rasional di luar konteks mukjizat ya. Ini adalah penjelasan rasional tentang nubuwah. Jadi tapi intinya keterangan Al-Ghazali ini sebetulnya adalah ingin menegaskan bahwa kenabian itu supaya bisa diterima oleh manusia itu memang ya harus didasari dulu oleh dalil yang bersifat rasional ya. Karena kalau orang ditunjukkan misalnya hanya mukjizat tok ya, mungkin dia bisa menduga ya siapa tahu itu sihir misalnya ya. Siapa tahu itu ya magic gitu kan. Jadi mukjizat tok itu tidak cukup membuat orang yakin bahwa seseorang itu adalah nabi. Dibutuhkan dalil-dalil yang lain, termasuk dalil yang rasional ini. Jadi menurut saya disinilah keistimewaan Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu sebagai seorang ulama, teolog ya, ahli kalam, beliau tidak hanya sekedar mendasarkan diri di dalam hal soal kenabian ini pada dalil yang sifatnya nakli saja, atau dalil yang sifatnya dalil wahyu atau keagamaan atau mukjizat tok ya, tapi dibutuhkan juga dalil yang bersifat rasional itu. Jadi kalau kamu tidak pernah punya pengalaman yang mirip kenabian atau tidak memahami dasar-dasar rasional kenabian, ya bagaimana kamu bisa percaya kenabian itu ya. Nah, apa itu dasar rasional bagi kenabian? Ya tadi ini ya. Jadi inilah dasar-dasar yang rasional. Inilah penjelasan rasional mengenai kenabian itu. Wadzalikal unmudzaju, dan contoh tadi itu tahassala, terjadi fi awaili thariqit tasawufi, di dalam permulaan jalan tasawuf. Jadi kalau di luar tidur ya, di luar contoh tidur sebagai model, salah satu model pengalaman kenabian adalah yaitu pengalaman tasawuf ya.
Makanya kalau orang sudah pernah mengalami pengalaman mistik ya, pengalaman rohani, spiritual seperti dialami oleh para wali-wali, para ahli tasawuf, itu akan mudah sekali menerima atau memahami kenabian. Oh, kenabian itu kira-kira ya sama dengan pengalaman kewalian, cuma dalam derajat yang lebih tinggi. Karena itu Ibnu Arabi mengatakan bahwa semua nabi itu wali, tapi tidak semua nabi adalah wali. Tidak semua wali adalah nabi ya. Jadi semua nabi adalah wali, tapi tidak semua wali adalah nabi. Wali itu kategori yang umum. Nah, di dalam sub kategori kewalian itu adalah kenabian. Jadi kewalian itu payungnya. Jadi al-wilayah itu payung. Di bawah kewalian itu ada satu jenis kewalian khusus yang kualitasnya sangat istimewa, tinggi sekali, yang disebut dengan nubuwah ya. Karena itu kullu nabiyyin waliyun wa laisa kullu waliyyin nabiyyan. Karena memang kewalian itu adalah jalan yang menuju kepada kenabian ya. Tentu saja tidak semua wali menjadi nabi, karena menjadi nabi itu ya harus ada intervensi khusus dari Allah langsung ya. Fayaksulu, maka terjadi bihi dengan unmudzats ini nau'un, suatu jenis minadz dzauqi berupa rasa ya, bil qadri atau merasakan bil qadri terhadap suatu kadar pengalaman al-hasil yang terjadi ya. Pada saat engkau mengalami pengalaman mystical, pengalaman yang bersifat rohani yang seperti dialami para wali-wali itu, maka ya apa itu, Anda akan tahu ya apa itu kira-kira pengalaman kenabian itu, karena pengalaman kenabian itu ya agak mirip-mirip dengan pengalaman kewalian itu. Wanaon dan jenis yang lain minat tasdiki berupa konfirmasi, membenarkan bima dengan membenarkan bima terhadap sesuatu ya, lam yahsul yang tidak terjadi, pengalaman yang tidak terjadi, bil qiyasi dengan mengkiaskan ilahi kepada al-qadril hasil tadi itu. Jadi pengalaman kewalian itu bisa menjadi dasar untuk memahami pengalaman kenabian. Tapi karena kenabian itu merupakan pengalaman yang jauh lebih tinggi daripada kewalian, jadi pengalaman kewalian itu tidak bisa dipakai untuk memahami seluruh pengalaman yang terjadi pada seorang nabi. Jadi hanya sebagian saja, tapi tidak bisa seluruhnya. Nah, kalau pengalaman-pengalaman kenabian yang tidak bisa dijangkau atau disepadankan atau dianalogikan dengan, atau yang tidak bisa diukur dengan pengalaman kewalian ini ya tinggal dikiaskan saja kepada pengalaman-pengalaman kenabian yang bisa diukur dengan pengalaman kewalian. Jadi kewalian sebagai pengalaman itu merupakan dasar atau sebagai tangga untuk mengalami atau memahami pengalaman kenabian itu. Karena nubuwah itu pengalaman. Kenabian itu pengalaman. Kewalian itu juga pengalaman. Artinya pengalaman itu ada sesuatu yang kamu alami. Sebagaimana menjadi mukmin itu pengalaman kan. Kita beriman itu kan ada pengalaman beriman. Kita kan jenengan beriman lalu beribadah, sholat misalnya, punya pengalaman sholat. Ketika jenengan puasa, pengalaman berpuasa. Jadi setiap hal yang kita jalani di dalam beragama itu akan menimbulkan pengalaman, dan dari pengalaman itu timbul pengetahuan ya. Pengalaman itu di dalam bahasa orang-orang sufi itu disebut dengan ahwal, keadaan, maksudnya pengalaman ya. Nah, kenabian itu di dalamnya ada ahwal. Cuma ahwal ini ahwal yang pengalaman-pengalaman yang besar sekali. Ada sebagian yang mirip kepada pengalaman kewalian, ada yang tidak. Yang mirip dengan pengalaman kewalian, ya sampai sudah bisa memahami pengalaman kenabian berdasarkan pengalaman-pengalaman kewalian yang mirip dengan pengalaman kenabian ini.
Tapi kalau ada pengalaman kenabian yang di luar yang tidak sama dengan pengalaman-pengalaman kewalian yang tinggal dikiaskan saja. Oh, kira-kira yang tidak pernah dialami oleh para wali-wali tapi dialami oleh para nabi-nabi itu kira-kira ya samalah dengan pengalaman-pengalaman kewalian yang lain itu ya. Jadi ada kias tapi juga ada yang pengalaman langsung ya. Jadi intinya zauk ya, rasa. Makanya kalau orang tidak punya rasa, tidak punya zauk, ya susah mengalami pengalaman kenabian. Percaya kepada nabi itu nggak bisa. Dan pada akhirnya beragama itu juga rasa, zauk ya, pengalaman yang bersifat intuitif ya, pengetahuan yang intuitif itu maksudnya zauk itu. Makanya kalau orang semata-mata menggunakan standar rasional, ya nggak percaya agama. Enggak, apalagi kalau dia mengatakan atau percaya bahwa akal dan rasio itu bisa menjadi standar untuk mengetahui segala hal. Segala hal yang tidak bisa diketahui dengan rasio maka itu tidak real, tidak nyata, itu bohong, itu tahayul misalnya ya kita nggak bisa apa-apa. Karena orang itu hanya membatasi diri menggunakan akalnya saja untuk mengetahui sesuatu. Padahal ada pengetahuan yang tidak melalui akal jalannya, yaitu melalui jalan intuitif ya, melalui jalan rasa itu. Makanya kan dalam Ihya nanti kita akan bicara soal, sudah dari minggu yang lalu ya, soal jidal, larangan untuk berdebat itu ya. Karena jarang orang itu pindah agama dari satu agama A ke agama B atau C atau D dan seterusnya itu karena perdebatan. Jarang orang itu bisa menerima sesuatu karena debat. Orang itu kalau sampean debat itu malah justru menolak. Makanya perdebatan, orang itu jarang pindah agama karena setelah debat kalah ya sudah saya masuk, saya menerima agama A atau B atau C itu jarang. Orang itu mempercayai sesuatu itu karena ada zauk, ada rasa. Oh iya ya. Jadi dan rasa itu bukan berarti tidak rasional ya. Ada unsur yang rasional dalam rasa. Tapi rasional plus yang lain ya. Yang lain yaitu pengalaman, rasa, macam-macam. Rasa itu kompleks sekali ya, kompleks sekali. Dan biasanya setelah sampean itu menemukan rasa ini baru menjustifikasi rasa itu dengan rasio. Jadi misalnya biasalah misalnya sampean tiba-tiba seneng mobil merek A misalnya. Padahal ada mobil lain yang lebih bagus daripada mobil A itu. Tiba-tiba seneng aja, ya seneng. Orang udah seneng itu kan nggak bisa diapa-apain, karena seneng itu rasa. Begitu sampean sudah seneng mobil A, sampean mencari-cari jalan itu untuk membenarkan kesenangan itu, dirasionalisasi, dijustifikasi, diberikan alasan ini itu. Jadi fungsi akal itu sebetulnya adalah di bawah rasa. Jadi rasa setelah menentukan sesuatu baru akal masuk memberikan justifikasi. Makanya orang pindah agama karena perdebatan yang sifatnya rasional itu jarang. Siapa yang masuk Islam atau masuk Kristen karena perdebatan kristologi atau Islamologi? Saya ya mungkin ada tapi jarang sekali. Tapi banyak orang yang masuk Islam misalnya di Amerika karena rasa. Orang hitam masuk Islam di Amerika itu kan banyak banget. Itu bukan karena mereka setelah berdebat dengan orang Muslim terus akhirnya kalah terus oke, saya terima Islam. Enggak. Orang-orang itu masuk, orang-orang hitam, orang-orang African American ya, orang-orang kulit hitam di Amerika itu masuk Islam itu bukan karena alasan rasional, tapi karena zauk, karena pengetahuan yang sifatnya intuitif ya. Dia merasa nyaman dengan agama Islam. Atau seseorang nyaman dengan agama Kristen, agama Buddha,
Ya, banyak orang-orang Hollywood di Amerika itu yang para artis-artis film itu yang kesengsem pada agama Buddha itu kan, tahun-tahun ya 80-an, 90-an itu kan banyak sekali. Ya rasa saja, rasa itu ya. Jadi penting sekali, dzauk itu penting sekali, dan dzauk itu fondasi kenabian. Fahadhil khasiyatu, maka kekhasan yang satu ini, kekhasan berupa ya tadi ini jalan kewalian ini, al-wahidatu yang satu ini, takfika, bisa mencukupi al-khasiyah ini kepadamu lil imani, untuk percaya bi asli nubuwati, dengan pokok kenabian. Ya pokoknya inilah dalil rasional yang memberikan dasar untuk memahami fenomena kenabian. Apa itu? Dzauk. Ya. Dzauk apa? Dzauk yang dialami oleh para orang-orang yang menempuh jalan kewalian. Fa'in waqa'. Nah ini kan tadi berbicara tentang tentang aslun nubuwah. Jadi kan ada orang-orang itu yang ragu kenabian itu mungkin ada enggak? Mungkin terjadi. Buktinya apa? Ini dalil rasionalnya. Kan ada orang yang ragu sama sekali kenabian itu tidak mungkin terjadi. Ya. Ada yang ragu ya mungkin terjadi, tapi terjadi beneran kepada seseorang tertentu, misalnya Oke, nah kenabian sebagai pengalaman itu mungkin terjadi. Tapi bahwa si A atau si B nabi itu dia ragu. Oke, saya terima kenabian itu mungkin ada, tapi saya ragu apakah si A si B itu nabi. Ya, itu keraguan tingkat kedua atau ketiga ya dalam hierarki keraguan yang kemarin diterangkan oleh Al-Ghazali itu. Fa idza waqa', maka jika terjadi laka bagimu asyakur, ragu fi syakhsin, kepada seseorang muayyanin yang tertentu, annahu, ragu bahwa sesungguhnya syakhsun ini nabiyun, seorang nabi, amla atau tidak ya. Muhammad itu nabi atau tidak, Isa itu nabi atau tidak, Musa itu nabi atau tidak, ragu. Dia tidak ragu bahwa kenabian mungkin terjadi, tapi dia ragu bahwa si A, si B, si C itu nabi itu. Fala yakhsulu, maka tidak terjadi al-yakinu, keyakinan, illa bima'rifati akhwali, kecuali dengan mengetahui keadaan-keadaannya seorang syakhsun ini. Sampai kalau ragu si A, si B itu nabi atau tidak, tinggal dicek saja, diverifikasi melalui tindakan-tindakannya. Nggak ada cara lain. Dengan ragu atau tidak seseorang itu alim atau tidak, ya tinggal ngikuti saja pengajiannya, buku-bukunya dibaca, ceramah-ceramahnya didengarkan. Wah iya ya, ceramahnya memang bagus ya, ada ilmunya ya, baru sampai yakin ya. Imma bil musyahadati, apa itu, baik dengan cara disaksikan langsung ya, awbit tasamui, atau dengan cara mendengar, fit tawaturi, di dalam hadis yang mutawatir, pendengaran kabar yang diceritakan oleh banyak orang yang membuat Anda merasa bahwa saking banyaknya orang yang mengkabarkan itu nggak mungkin kabar itu bohong ya kan? Karena ada kabar itu yang sampean terima karena yang mengkabarkan sedikit, jadi sampean belum yakin penuh ya, mungkin saja bohong ya, karena yang mengkabarkan cuma 2-3 orang. Tapi kalau yang mengabarkan itu banyak orang, dan tidak mungkin ada persekongkolan di antara pengkabar ini mengenai kabar itu, jadi sebenarnya yakin ini pasti benar itu. Itu namanya hadis mutawatir atau khobar mutawatir. Karena itu di dalam epistemologi atau teori tentang jalan-jalan pengetahuan dalam Islam, yaitu dikenal salah satu fondasi ilmu yang yakin, ilmu yang pasti ya, yang menimbulkan keyakinan adalah ilmu yang bersumber dari al-khabar al-mutawatir ya. Jadi kabar yang diberitakan oleh banyak orang dan tidak mungkin bohong orang-orang yang mengkabarkan itu karena saking banyaknya. Itu kabar seperti itu menimbulkan keyakinan dan bisa menjadi fondasi pengetahuan yang kokoh. Jadi misalnya adanya Nabi Muhammad ya, itu tidak mungkin bohong ya.
Ya meskipun sekarang ada sejumlah ahli-ahli Islam di Barat yang berspekulasi bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif ya, tapi itu apa ya, ya itu spekulasi yang dibantah sendiri oleh banyak para sarjana Barat sendiri ya. Biasanya ya teori-teori yang meragukan adanya Nabi Muhammad itu ya biasanya dikemukakan oleh orang-orang yang benci kepada Islam, yang disebut dengan Islamofob gitu ya. Tapi ya adanya Nabi Muhammad itu begitu meyakinkan karena dikabarkan melalui sumber-sumber yang apa itu banyak sekali itu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau idza arafta, ketika mengetahui engkau al-fiqh kepada ilmu fikih ya. Jika kamu ngerti ilmu fikih wa tibba, dan ilmu kedokteran ya. Fikih itu ilmu kedokteran badan, ilmu kedokteran apa itu rohani ya. Atib itu kedokteran badan ya. Yumkinuka, maka akan memungkinkan kepada engkau anta arifa, untuk bisa mengetahui engkau al-atibba'a, para dokter-dokter, wal fuqaha'a, dan para ahli fikih. Jadi kalau kamu ngerti apa itu ilmu fikih, apa itu ilmu dokter, kamu pasti bisa mengetahui, oh si ini ahli fikih, si ini adalah ahli kedokteran ya. Jadi sampean bisa menilai seseorang itu ahli di dalam bidang tertentu kalau sampean itu ya mengetahui ilmu itu ya. Kalau Anda nggak mengetahui ilmu itu ya Anda nggak bisa menilai seseorang ini ahli dalam bidang itu. Kalau Anda nggak ngerti fisika ya nggak akan bisa menilai seseorang itu ahli fisika atau tidak itu ya. Dengan cara apa engkau mengetahui bahwa seseorang itu dokter atau fikih, ahli fikih ya, bimusyahadati akhwalihim, dengan cara menyaksikan keadaan atau tingkah lakunya orang-orang itu, al-atibba wal fuqaha, wasamai aqwalihim, dan mendengarkan pendapat-pendapatnya mereka. Nilai saja berdasarkan ceramahnya, buku-buku yang dia tulis, dan seterusnya. Jadi dengan cara begini engkau bisa menilai, oh seorang itu nabi atau enggak ya. Dengan cara melihat karya-karyanya, capaian-capaiannya di dalam bidang moral, dalam bidang moralitas ya. Ya kalau jenengan lihat capaian dari Kanjeng Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, itu enggak mungkin itu enggak seorang nabi. Enggak mungkin. Kalau jenengan melihat capaian-capaiannya Nabi Isa ya, kalau dalam keyakinan orang Islam kan Nabi Isa itu nabi bukan Tuhan ya, atau capaian-capaiannya Nabi Musa, Anda nggak bisa meragukan bahwa ini seorang nabi, karena dari orang-orang ini lahir suatu komunitas moral yang akhirnya mengubah sejarah ya. Dari ajaran Kanjeng Nabi ini lahir satu kelompok manusia yang menyebar kemana-mana dan mengajarkan ajaran kebaikan, mengubah dunia, mengubah masyarakat Arab yang dari dulunya itu nggak ngerti ilmu sama sekali, menjadi masyarakat yang berilmu. Itu nggak mungkin nggak nabi itu. Kalau jenengan ngerti sosiologi masyarakat Arab ya, dan mengetahui sejarah Islam, itu nggak mungkin nggak berkesimpulan bahwa Nabi itu, bahwa Muhammad itu Nabi ya. Masyarakat Arab itu kan berbahasa Arab itu kan dari dulu, sejak jauh sebelum Islam datang. Tapi kenapa ilmu nahwu dan ilmu shorof, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab itu kok munculnya kok setelah Islam datang, setelah ada Quran? Padahal karya sastra di dalam bahasa Arab yang luar biasa indah dan agung itu ya muncul sebelum Islam datang, sudah ada. Karya-karya puisi yang dahsyat itu ya, yang disebut dengan apa itu asy-syi'rul jahiliyah, syair-syair jahiliyah sebelum Islam datang. Tapi kenapa syair-syair jahiliyah ini kok tidak melahirkan pengetahuan mengenai bahasa Arab? Kenapa pengetahuan tentang tata bahasa Arab yang disebut dengan nahwu dan shorof itu kok lahir kira-kira ya
300 tahun atau 250 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat di tangan orang seperti Imam Sibawayh. Kenapa kok muncul belakangan? Kenapa muncul fikih, muncul ilmu yang disebut ilmu balaghah, ilmu yang berbicara mengenai soal teori sastra dalam bahasa Arab ya. Kenapa kok tidak lahir sebelum Islam itu? Kenapa kok lahirnya setelah Islam datang? Ya karena ada Quran. Karena kalau nggak ada Quran itu nggak ada nahwu shorof. Bener-bener nggak ada nahwu shorof ya. Ilmu-ilmu yang lahir di dalam Islam itu semua lahir karena adanya Quran. Nahwu shorof, fikih, tafsir, hadis, balaghah, ilmu teologi, bahkan ilmu yang disebut falsafah yang sumbernya dari Yunani ya, itu ketika masuk di dalam Islam kemudian diberikan baju yang berwarna Islam juga gitu ya. Jadi kehadiran Quran yang dibawakan Kanjeng Nabi itu betul-betul mengubah peradaban bangsa Arab. Mungkin bukan peradaban ya, karena sebelum Islam datang ya peradaban Arab itu mungkin nggak ada ya. Ya ada tapi dalam bentuk yang sangat elementer, sederhana sekali ya. Tapi membangun peradaban baru itu menakjubkan. Jadi jenengan ini kan sekarang belajar ada ilmu nahwu, shorof, fikih, tafsir, hadis, balaghah, ilmu arud, ilmu qawafi, macam-macam. Itu semua ilmu-ilmu itu lahirnya itu kira-kira di kisaran abad kedua Hijriah, tahun 100 sekian sampai tahun 200-300. Itulah masa-masa subur di dalam peradaban Islam dari segi ilmu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Sibawayh, orang-orang yang melahirkan ilmu balaghah itu lahirnya kira-kira dalam masa-masa ini. Tahun 100, 200, 300 Hijriah. Jadi Islam itu betul-betul mendorong lahirnya peradaban pengetahuan ya. Dan itu menakjubkan karena ilmu ini dari ilmu tidak ada sama sekali. Jadi kalau jenengan ini terutama teman-teman yang pernah belajar ilmu nahwu shorof ya, ilmu nahwu shorof itu keren sekali. Itu kayak arsitektur pengetahuan yang kalau diserupakan dengan gedung itu gedung yang menjulang tinggi, indah banget. Ilmu nahwu shorof itu dulunya nggak ada, menjadi ada. Itu kan ajaib kan? Kok ilmu dari nggak ada menjadi ada? Itu kan ajaib. Kok bisa orang menciptakan bahasa Arab itu sudah ada dari sebelum Islam. Tapi pengetahuan tentang tata bahasa Arab dengan kecanggihan seperti yang ditulis oleh para ahli-ahli nahwu itu dahsyat sekali. Dan itu membutuhkan akal yang cerdas sekali, nggak kurang dari akal yang dibutuhkan oleh Isaac Newton untuk menemukan ilmu pengetahuan atau teori tentang gravitasi atau tidak kurang dari intelijensi atau kecerdasan yang dibutuhkan oleh Albert Einstein dalam menemukan teori relativitas. Itu betul-betul dahsyat ya. Imam Khalil Al-Farahidi yang menemukan ilmu bagaimana menyusun atau teori mengenai puisi atau teori dalam di dalam persairan dalam bahasa Arab ya. Itu dari ilmu tidak ada menjadi ada. Ilmu fikih itu dasar sekali. Ilmu usul fikih, teori tentang hukum Islam itu juga luar biasa. Jadi tidak mungkin orang yang menyebabkan ini semua terjadi kalau dia bukan seorang nabi ya. Nggak mungkin dia bukan seorang nabi itu. Jadi sampean bisa menilai seorang itu nabi atau tidak berdasarkan achievement, capaian dia di dalam sejarah yang itu dahsyat sekali ya. Fa'illam tusyahid, maka jika tidak menyaksikan engkau, kamu kalau nggak menyaksikan langsung nabi atau nggak menyaksikan langsung seorang ahli fikih misalnya, fala ta'jizu, maka tidak akan lemah engkau, maksudnya
tidak akan tidak mampu engkau, ya. Tidak mampu, maksudnya mampu ya, tidak akan tidak kuasa engkau. Aidon juga an ma'rifati kauni Syafi'i, untuk mengetahui bahwa Imam Syafi'i faqihan, adalah seorang ahli fikih. Kamu kalaupun tidak pernah melihat langsung Imam Syafi'i, kamu itu nggak akan kesulitan untuk mengetahui, untuk memverifikasi bahwa Imam Syafi'i yang hidupnya itu jauh sebelum kamu, kalau diukur sekarang ya, untuk mengetahui bahwa dia itu seorang ahli fikih. Dengan cara apa? Baca buku-bukunya. Jadi untuk mengetahui Imam Syafi'i itu ahli fikih atau tidak, nggak perlu sampai harus hidup kembali, masuk lorong waktu, kemudian hidup pada zaman Imam Syafi'i, melihat langsung Imam Syafi'i pada saat ngajar, pada saat ceramah. Nggak usah, baca saja buku-bukunya, sampean akan tahu, oh ini orang ahli fikih memang. Wa kauni jalinusa, dan bahwa seorang jalinus, yaitu Galen itu seorang ahli kedokteran dalam sejarah Yunani ya. Tobiban adalah seorang dokter ya. Ma'rifatan, dengan pengetahuan, bil hakikoti, dengan pengetahuan terhadap sejatinya sesuatu ya. La bit taklidi, bukan dengan cara taklid. Jenengan kalau baca bukunya Imam Syafi'i, sampean akan tahu sebenar-benarnya, bukan tahu secara ikut-ikutan bahwa dia ini ahli fikih betulan ya. Baca saja karya-karyanya ya. Jenengan kalaupun tidak pernah bertemu dengan Galen atau Jalinos ya, tidak pernah bertemu dengan sosok ini dalam sejarah Yunani ini, sampean pasti akan berkesimpulan bahwa ini memang dokter beneran. Dengan cara apa? Baca buku-bukunya ya. Walaupun jenengan nggak pernah hidup ketemu Kanjeng Nabi, tapi sampean yakin betul ini Nabi beneran. Kenapa? Lihat karya-karyanya, karya kemanusiaannya, karya peradabannya ya. Bal bi an tata'allama, sebaliknya dengan cara mengetahui engkau syai'an, sesuatu sedikit, minat tibbi, dari ilmu kedokteran, wal fikhi, dan fikih. Cukup kamu tahu sedikit mengenai soal kedokteran, mengenai soal ilmu fikih, baca karya-karya Imam Syafi'i, kamu akan tahu bahwa beliau ini adalah ahli fikih. Wa tutali'a, dan membaca engkau kutubahuma, kitab-kitabnya Asy-Syafi'i dan tadi Jalinos ya, wa tasanifahuma, dan karangan-karangan mereka berdua. Fayahsulu, maka akan terjadi laka bagimu ilmun daruriyun, ilmu yang bersifat memaksa, artinya karena begitu meyakinkannya kamu nggak bisa menolak. Itu namanya ilmu darurat ya. Jadi ada ilmu itu namanya ilmu darurat ya. Ini khas istilah dalam bahasa Arab ini ya. Bahasa Indonesia susah itu menerjemahkannya ya. Saya menggunakan istilah ilmu darurat, bukan ilmu tentang darurat dalam pengertian ilmu tentang keadaan darurat, enggak ya. Ilmu yang karena begitu meyakinkannya, kamu enggak mungkin menolak ilmu itu, pasti benar ilmu itu namanya ilmu darurat ya. Seperti situasi darurat yang nggak mungkin dihindarkan itu. Bihalihima, ilmu yang bersifat darurat, bihalihima, terhadap keadaan kedua orang ini, yaitu Asy-Syafi'i dan Jalinos itu. Jadi inilah jalan untuk mengetahui kenabian ya. Mengetahui bahwa seseorang itu nabi atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara melihat langsung, bertemu dengan orang itu langsung. Tapi ini kan hanya bisa dinikmati oleh para sahabat-sahabat. Kita yang hidup di zaman sekarang nggak pernah bisa musyahadah, nggak pernah bisa ketemu langsung. Ya kita cara mengetahuinya adalah bitasamu ya, dengan cara mendengar kabar tentang orang itu, tentang Kanjeng Nabi dan tentang keadaan orang itu. Atau kalau di dalam kasus Asy-Syafi'i dan orang-orang yang ahli fikih yang lain, kita tidak bertemu langsung, ya nggak apa-apa. Kita bisa tahu kok seseorang si A, si B ahli tentang fikih dengan cara membaca buku-bukunya. Ya. Inilah apa ya? Sebetulnya ini kita berbicara mengenai epistemologi ya. Epistemologi itulah cabang pengetahuan yang
mempelajari, meneliti mengenai bagaimana kita itu bisa mengetahui sesuatu. Itu namanya epistemologi. Jadi ilmu mengenai ilmu, ya, ilmu mengenai cara memperoleh ilmu. Jadi ini ilmu tentang bagaimana seseorang bisa tahu bahwa seseorang itu nabi atau tidak. Jadi ini epistemologi tentang kenabian, ya. Fakadzalika, maka begitu juga idza fahimta, jika paham engkau makna nubuwati, makna kenabian, fa'aktsir, maka perbanyaklah engkau an-nazara, melihat dan menalar, merenungkan fil Qur'ani, dalam Quran, wal akhbari, dan hadis-hadis. Baca aja Quran dan hadis itu, kamu akan tahu, oh ini nggak mungkin muncul keluar kecuali dari seorang nabi. Yaksul, jawabnya idza, jika kau memahami soal makna kenabian, maka yaksul, akan terjadi laka bagi kamu al ilmu, pengetahuan ad-daruri, yang bersifat darurat, bikauni, tentang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala a'la darajatin nubuwati, adalah berada di derajat kenabian yang paling tinggi. Wa'dud, dan sokonglah dan supportlah tadi itu, ya, pengetahuan engkau mengenai atau pembacaan engkau terhadap Quran dan hadis, bitajribatima, dengan mengalami, dengan menguji engkau, ya, qala, yang telah menyabdakan, mengatakan Kanjeng Nabi kepada ma ini, fil ibadati, dalam masalah-masalah peribadatan. Cek saja hadis-hadis, ngendikan-ngendikan dan sabda-sabda Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan masalah ibadah, karena masalah ibadah itu bukan masalah yang bisa dirasionalisasi, ya. Itu masalah yang tidak rasional, ya. Misalnya, kenapa kok sholat itu cuma 5 kali sehari? Itu nggak ada alasan rasionalnya. Ya bisa dicari-cari sih, ya pagi supaya orang bangun, siang istirahat, sore setelah kerja, kemudian. Tapi itu, ya itu hanya rasionalisasi. Tapi kalau dikejar terus, ya tapi kenapa kok 5 kali sehari? Dan kenapa kok subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Itu kenapa? Kita nggak tahu. Ya hanya Allah yang tahu. Jadi tidak rasional, ya. Kenapa babi itu haram? Ya ada alasan ini itu. Tapi pada akhirnya alasan-alasan ini nggak meyakinkan sebetulnya. Ya memang karena ini perintah Allah saja, larangan Allah saja, gitu, ya. Wa ta'thiriha, dan pengaruh ibadah fi tasfiyatil qulubi, di dalam membersihkan hati. Bagaimana ritual itu bisa membuat seseorang itu hatinya berubah. Artinya dari hati yang semula kasar, keras, menjadi hati yang halus, bersih, dan tidak punya niat yang jahat, ya. Ya tentu saja orang yang beribadah yang hatinya kotor masih banyak, ya. Tapi bahwa banyak orang yang mengalami bahwa setelah beribadah hatinya itu berubah menjadi halus, menjadi bersih, menjadi suci, menjadi terbersihkan, itu kan banyak sekali. Wa kaifa sadaqa, dan bagaimana benar, sungguh benar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qauli, di dalam sabdanya Kanjeng Nabi, ya. Coba renungkan ini. Ini kan kata-kata seperti ini kan kata-kata yang nggak mungkin keluar dari orang yang tidak punya suatu kekhasan, kekhususan, keistimewaan di dalam dirinya. Yaitu apa? Kata-kata gini, mana amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man, barang siapa amila, yang mengerjakan orang ini, bima, terhadap pengetahuan, alima, yang mengetahui orang ini. Kalau ada orang mempraktekkan ilmunya, maka warasa, akan memberikan kepada man tadi, Allah ilmama, pengetahuan tentang sesuatu, lam ya'lam, yang tidak mengetahui atau belum mengetahui orang ini. Ilmu itu kalau dijalankan menambahkan ilmu baru. Ini kan sabda yang keren banget, ya kan? Dari mana sumbernya Kanjeng Nabi kok bisa mengatakan seperti ini itu? Orang kalau mengamalkan ilmunya itu ditambahi ilmu baru oleh Allah itu. Jadi menjalankan ilmu itu bukan berarti membuat ilmu jadi berkurang,
Kayak mobil kalau dijalankan bensinnya habis. Nah, kalau mobil. Tapi kalau ilmu dijalankan malah tambah bensinnya. Ini kan menarik. Ya, dari mana Kanjeng Nabi tahu ini tuh kalau nggak sumbernya itu sesuatu yang istimewa ya. Kalau kita menyebutnya wahyu ya. Tapi ini kan istimewa ya. Wa kaifa, dan bagaimana shadaqah sungguh benar Kanjeng Nabi fi qauli, di dalam sabdanya Kanjeng Nabi. Ini hadis lain, coba kita renungkan. Man a'ana zaliman sallatahullahu alaihi. Man, barang siapa a'ana yang menolong orang ini zaliman, orang yang zalim. Kalau kamu menolong orang yang otoriter, orang yang zalim, sallata, maka akan memberikan kekuasaan kepada orang zalim ini, Allah alaihi, kepada man. Kamu kalau menolong orang zalim itu akan justru menguasai kamu. Akan diberikan jalan oleh Allah untuk menguasai kamu. Ya. Makanya jangan menolong orang yang zalim ya. Jadi kamu menolong orang yang yang otoriter, orang yang despotik ya. Orang yang sewenang-wenang, kamu malah akan dikeremus oleh orang itu, akan dikuasai orang itu ya. Ini kan sabda yang apa ya, dia istimewa sekali ya. Dari mana Kanjeng Nabi bisa mendapatkan apa ya, kebijaksanaan seperti ini ya? Kalau sumbernya bukan dari wahyu misalnya ya. Ya tentu saja orang bisa mengatakan, ya kan bisa saja Kanjeng Nabi mengatakan begini karena pernah mendengar orang lain atau filosof lain, atau pernah mendengar ada satu kata-kata mutiara yang datang dari Cina misalnya, atau dari Persia. Bisa saja. Ya bisa saja, mungkin ya. Tapi hadis itu banyak banget. Ya bisa saja kamu teliti, ada 1-2 hadis mungkin mirip. Misalnya hadis yang bunyinya tidak beriman seseorang kecuali orang itu suka saudaranya berbuat kepada dia sesuatu yang kecuali orang itu memperlakukan saudaranya dengan cara yang dia suka diperlakukan oleh saudaranya itu atau orang lain ya. Kalau kamu suka diperlakukan dengan adil oleh orang lain, ya perlakukanlah orang lain dengan adil juga ya. Kalau kamu nggak suka dicurangi, ya jangan mencurangi orang. Nah, kata-kata ini kan konon sumbernya itu dari Konfusius, dari Cina ya. Ya mungkin saja, kita nggak tahu. Ya mungkin saja. Mungkin ada 1-2 sabda Kanjeng Nabi yang sumbernya adalah dari kebijaksanaan yang sudah beredar di zaman itu. Tapi kan tidak semua. Ya, karena sabdanya itu banyak banget, tidak semua. Misalnya ini, man amila bima alima, kalau kamu mempraktekkan ilmu yang sudah kamu punya, kamu akan ditambah ilmu baru. Dari mana? Apakah dari, ya kita nggak tahu. Ya, ini kata-kata yang sumbernya ya mungkin saja wahyu ya. Jadi sabda-sabda Kanjeng Nabi itu kalau ditelaah satu persatu, itu ada sabda-sabda yang kategorinya disebut dengan jawami'ul kalim. Yaitu sabda-sabda yang jawami', yang mengandung makna yang luar biasa kaya. Kata-katanya pendek tapi maknanya banyak, kalau diurai itu membutuhkan ceramah yang panjang sekali. Itu namanya jawami'ul kalim. Al-kalimatul jami'ah ya. Kalimat yang memuat makna pengertian yang banyak sekali. Nah, biasanya orang-orang yang mampu memproduksi kata-kata mutiara seperti itu tidak semua orang ya. Nah, salah satunya ya Nabi, dan Nabi dapat dari mana? Ya dari wahyu itu ya. Wa kaifa, dan bagaimana shadaqah sungguh benar Kanjeng Nabi fi qauli, di dalam ngendikannya Kanjeng Nabi, dalam sabdanya Kanjeng Nabi, man asbaha. Ini ada hadis lain yang juga mari kita renungkan ya. Ini hadis gak mungkin kalau gak dikatakan oleh seorang Nabi, ini kata Al-Ghazali ya. Man asbaha wa humumuhu hammun wahidun. Man, barang siapa asbaha yang
masuk pagi hari, maksudnya yang memulai harinya, wa humumuhu, dan kesibukan-kesibukan dan perhatiannya orang itu, sesuatu yang menjadi menjadi pikiran orang itu. Hamun adalah pikiran wahidun, yang satu saja. Kalau ada orang dalam hidupnya hanya punya satu hal saja yang menjadi fokusnya dia, ya. Kafa, maka akan mencukupi hu kepada man ini Allah Ta'ala humumad dunya, terhadap kesusahannya dunia. Jadi ini ada kata humum tapi maknanya beda. Humum yang awal itu artinya adalah concern atau preoccupation, sesuatu yang membuat kamu itu memikirkan barang itu. Kalau ada orang dalam hidup kok yang dipikirkan satu saja, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya. Kalau kamu dalam hidup ini yang kamu pikirkan fokus hanya berpikir tentang Allah saja, tidak terganggu oleh hal yang lain-lain, maka kamu akan dicukupi Allah, tidak akan mengalami nanti di hari akhirat banyak kesusahan dan penderitaan nanti. Maksudnya siksaan-siksaan, ya. Humumat dunia, kesusahan-kesusahan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Tapi hadis ini kalau dimaknai lebih luas, ya, bisa juga bermakna kamu kalau hidup itu punya tujuan tunggal, itu kamu nggak akan kemana-mana, nggak akan mengalami distraksi dan mengalami disorientasi. Kamu kalau justru hidup itu kepengen ini, kepengen itu, kepengen A, kepengen B, ada orang kepengen lagi, udah disorientasi. Jadi hadis ini bisa dimaknai kalau kamu hidup hanya punya satu tujuan saja, yaitu Allah, kamu akan tenang karena kamu akan dihindarkan oleh Allah dari penderitaan di dunia maupun di akhirat. Makna yang satu. Makna yang lain, misalnya bisa juga dimaknai hadis ini, kamu kalau hidup itu tujuannya cuma satu, jelas fokus satu saja, itu kamu akan terhindarkan dari disorientasi, dari kekacauan pikiran. Tapi kalau kamu hidup kok tidak bisa menentukan tujuan yang jelas, orientasi yang jelas, udah kamu akan terombang-ambing, akhirnya susah sendiri, akhirnya banyak humum, banyak pikiran-pikiran yang nggak jelas, ya. Makanya, nah ini hadis kan keren sekali. Dari mana Kanjeng Nabi kok dapat begini? Dari mana coba? Ya, ini kan kayak perasan dari pengalaman bergenerasi-generasi kan. Ya, tapi Kanjeng Nabi kan umurnya 63 tahun. Artinya kok dapat seperti ini dari mana itu? Ya dari ilham, dari wahyu. Ya. Jadi kata-kata mutiara yang indah sekali itu, yang itu ya bisa dikatakan oleh siapa saja, tapi siapa saja yang dapat ilham dari Allah, ya. Ya ini nggak mungkin kalau sumbernya itu bukan dari Allah itu. Bukan dari baca buku, atau ya bisa juga baca buku, sampai bisa ngutip kata-kata bijak dari Rumi misalnya, ya. Tapi Rumi dari mana dapatnya? Dari mana Rumi dapat itu? Jadi ini salah satu cara, ya, bukan satu-satunya. Salah satu cara mendeteksi, mengidentifikasi, orang itu nabi atau enggak, ya ini caranya. Ya. Inilah cara untuk mengetahui orang itu nabi atau tidak. Jadi intinya, khulasohnya teman-teman semua, ya, jalan yang rasional untuk mengetahui bahwa seseorang itu nabi atau tidak, atau bahwa kenabian itu mungkin ada atau tidak di dunia ini. Inilah dalil akli, dalil rasional, dalil falsafi, ya. Dalil seperti ini nggak bisa dikemukakan kecuali oleh orang yang belajar filsafat seperti Al-Ghazali. Cukup ngaji Al-Munqidh malam ini, mari kita ganti ngaji Ihya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1006. Qala Ibnu Abi Layla. Qala baris pertama ya. Qala Ibnu Abi Layla. Berkata Ibnu Abi Layla, ya. La umari sahibi. Ya. Ini seorang ulama dan juga ahli zuhud juga ya. Ibnu Abi Layla ini, kalau nggak salah hidupnya di Kufah ini. Waqala, dan berkata Ibnu Abi Layla, la umari sahibi. Ya. Ini ahli fikih ini ya. La umari, tidak akan pernah mendebat aku, sahibi, temanku. Ini kita masih berbicara mengenai ini ya, afatul lisan, bahaya ngomong. Ini kita berbicara mengenai jalan rohani yang salah satu caranya adalah ditempuh melalui pengendalian atas mulut kita. Ya. Salah satu bahaya mulut adalah sering debat. Al-mira wal jidal. Nah, ini ada satu cerita atau ucapan yang dikutip dari Ibnu Abi Layla, la umari, tidak akan mendebat aku, sahibi, temanku. Fa imma an ukadzibahu wa imma an ughdibahu. Bisa dibaca an ukadzibahu, tapi saya lebih suka membacanya an ughdibahu karena supaya serasi dengan an ughdibahu. Fa imma an ughdiba, ada kalanya mungkin saja aku menganggap bohong ya kepada sahibi ini. Wa imma an ughdibahu, ada kalanya aku membuat marahu kepada sahibi ini. Karena kalau aku mendebat dia, ada dua kemungkinan. Pertama, ya, kalau saya debat dia, saya mengatakan dia bohong. Wah, kamu bohong di dalam kata-katamu ini. Atau ingin marah, saya tidak akan menganggap dia bohong, cuma karena saya debat dia marah ya. Jadi apapun hasilnya mendebat orang itu akan menimbulkan kecelakaan, karena kalau tidak kau menganggap dia bohong, dan orang kalau dianggap bohong kan sakit hati ya kan? Atau dibikin marah karena kamu debat itu ya. Jadi mendebat itu tidak akan ada hasil yang positif itu ya. Wa qala, dan berkata Abu Darda, ya Abu Darda, bika terhadapmu isman dosa banget, Allah tazala, terus menerus engkau memarian orang yang mendebat ya. Jadi kamu kalau kerjaannya itu kok debatin orang, terus sukanya tweet war, sukanya itu lihat orang poro padu kalau dalam bahasa Jawa itu ya. Poro padu itu ya tukar menukar omongan nggak jelas gitu, kayak orang debat kusir ya. Itu udahlah, kamu kalau begitu dosanya itu banyak banget. Waqala, dan bersabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ya, takfiru lihain rok'atani. Takfiru kulli lihain, kafaratnya atau tebusannya setiap tindakan debat kusir, mendebat ya, rakaatnya adalah 2 rakaat. Nah ini gampang ini ya, tapi walaupun gampang tapi sebaiknya dihindari ya. Jadi kalau kamu terpaksa terlibat dalam perdebatan, itu cara menebus dosanya ya. Setelah berdebat, dan biasanya ya, karena saya beberapa kali ngalami begini ya, kita itu berdebat itu, setelah berdebat itu kadang-kadang kita nyesal sendiri ya, kenapa tadi kok saya berdebat dengan si A, si B, dan kadang-kadang kewetu atau keluar kata-kata jelek, akhirnya kita nyesel kan. Wah, iya ya, kayaknya kok nggak pantas saya begitu. Jadi setiap kita debat orang itu, biasanya setelah itu ada perasaan menyesal. Seandainya bisa memutar waktu, saya nggak melakukan itu sebaiknya.
Ya ada juga sih orang yang setelah berdebat malah merasa bangga karena menang, ada juga. Tapi ada juga orang yang terlibat dalam perdebatan habis itu menyesal. Apalagi kalau perdebatan debat kusir yang akhirnya membuat dia berkata-kata kasar ya. Nah itu tebusannya adalah udah habis itu sholat sunat 2 rakaat. Ini saya kira ini bisa dipraktekkan hari-hari ini ya. Kalau sampean terlibat cekcok, ngomong apalah, ada yang pro lockdown, ada yang anti lockdown, debat di media massa, di medsos, habis itu sholat 2 rakaat ya. Itu adalah tebusan kalau kita habis berdebat ya. Kenapa sholat 2 rakaat? Ya minimal kalau kamu habis, kan kalau sholat itu kan wudhu dulu, habis wudhu sholat 2 rakaat, baca fatihah. Minimal ada terjadi proses cooling down lah ya, menenangkan diri. Jadi sebetulnya ada alasan Kanjeng Nabi memberikan resep begini itu alasannya ada. Apa? Cooling down. Secara psikologis kalau kamu sudah wudhu sholat, insya Allah cooling down. Wa qala dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la tata'allam al-ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalathin. Wah ini wasiat yang penting dari Sayyidina Umar ini. La tata'allam, jangan belajar engkau al-ilma ilmu li thalathin karena 3 hal. Wa la tatruk dan jangan meninggalkan engkau kepada ilmu, jangan juga enggak belajar li thalathin karena 3 hal juga. La tata'allamuhu, la tata'allamuhu, jangan mempelajari engkau kepada ilmu, litumariya, untuk berdebat engkau dengan ilmu itu. Pertama ya, jangan belajar untuk modal debat. Wala litubahiyya, atau la tata'allam, jangan belajar engkau kepada ilmu, litumariya, untuk berdebat engkau dengan ilmu. Wala litubahiyya, dan tidak untuk berbangga-bangga engkau dengan ilmu. Wala lituro'iya, dan juga tidak karena pamer engkau dengan ilmu ya. Belajar jangan karena untuk modal debat, untuk angga-anggaan, untuk keren-kerenan, dan untuk pamer ya, pamer supaya bisa dianggap orang dia pinter gitu kan. Itu pertama ya. Wala tatruk, dan jangan meninggalkan engkau ilmu kepada ilmu. Jangan juga engkau tidak belajar karena hayaan, karena malu min talabi, dari atau untuk mencari ilmu itu. Jangan sampai kamu nggak mau belajar karena malu, karena kamu sudah bertitel doktor, sehingga masa saya sudah doktor kok dengerin ceramahnya anak S1. Wah, itu gak boleh itu. Saya sudah dikenal sebagai pengajar ihya kok dengerin baca artikelnya anak-anak yang baru kemarin sore. Ya gak boleh itu. Siapapun kamu layak belajar dari orang itu. Karena biasanya ini malu mencari ilmu itu bukan malu karena nggak berani mencari ilmu. Biasanya orang malu karena dia jaim. Jadi hayaan di sini adalah wala tatruk, dan jangan meninggalkan engkau kepada ilmu, hayaan karena jaim. Ya. Min talabi, dari mencari ilmu. Karena kamu sudah titelnya tinggi sekali, terus kamu merasa nggak layak kamu belajar dari orang lain yang lebih rendah. Itu nggak layak. Ini sesuatu yang kebijaksanaan yang sederhana, tapi melaksanakannya susah ini. Saya seringkali terjebak di sini. Ya. Saya seringkali itu merasa tinggi hati, merasa pinter, terus nggak mau dengerin orang lain. Itu sering juga. Ya. Sering juga saya ngalami begitu. Tapi ya kalau kita sudah ngaji ihya begini ya kita berusaha berubah lah ya. Jadi ya kita cobalah, walaupun tulisan itu ditulis oleh orang bukan siapa-siapa, ya kita baca. Ya kadang-kadang jengkelin juga karena bahasanya jelek ya, tapi siapa tahu ada ilmu di situ. Ini kita baca saja ya. Wala zahadatan, dan bukan karena benci atau karena benci, tidak suka fi dalam ilmu itu ya.
saya nggak mau belajar matematika karena susah ya. Jangan juga, ya pelajari aja. Banyak ilmu-ilmu itu yang kelihatannya di permulaan itu nggak menyenangkan dipelajari, tapi sebetulnya itu mengandung. Jadi jangan kamu tidak mempelajari pengetahuan karena kamu merasa nggak suka ilmu itu ya. Banyak sekali orang seperti ini ya. Wala ridon, dan juga bukan karena ridho, rela bil jahli untuk bodoh minhu dari ilmu itu ya. Jangan juga kamu tidak belajar karena ya sudahlah, memang saya ini bodoh ya nggak apa-apa lah, bodoh juga nggak apa-apa, nggak boleh juga itu ya. Itu namanya realistik gitu ya. Waqala, dan berkata Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini contoh menarik. Jadi di dalam kitab Ihya itu banyak dikutip ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Isa. Ya, sebagian ada dalam Injil, sebagian ada tidak ya. Maksudnya Injil yang resmi ya. Kadang-kadang juga ucapan-ucapan yang tidak termuat di dalam Injil, dalam perjanjian baru yang dibaca atau yang dipunyai oleh orang Kristen sekarang ini ya. Man, apa kata Nabi Isa? Man kathura kidbuhu dhahaba jamaluhu. Man, barang siapa kathura yang banyak kidbuhu, bohongnya orang ini, maka dhahaba akan hilang jamaluhu, keindahan orang itu. Banyak bohong membuat orang gak menarik. Waman, dan barang siapa laha, yang suka debat kusir orang ini ar-rijala terhadap orang-orang lain, saqatat, maka akan jatuh muru'atuhu, harga diri orang itu. Orang kalau sudah berdebat itu biasanya akan tergoda, kalau sudah kebablasan dan kebakaran jenggot, dia akan berusaha mempertahankan pendapatnya dengan cara apapun, termasuk dengan mengutip pendapat yang ternyata keliru, ternyata hoax. Setelah dibongkar, malu kan kamu kan? Masa dokter kok mengutip pendapat hoax? Ya karena pendapat itu menyokong dia dikutip, padahal hoax ya. Malu akhirnya, zahabat muru'atuhu atau saqatat muru'atuhu. Karena berdebat kusir. Waman, dan barang siapa kathura yang banyak hammuhu, pikiran orang itu, orang yang banyak pikiran dan galau dan susah ya, sakuma, maka akan sakit jismuhu, badannya orang itu. Udah jelas lah itu ya. Waman, dan barang siapa sa'a yang buruk khuluquhu, akhlaknya orang ini, maka azaba, akan menyiksa orang ini nafsahu, pada diri orang itu. Nah, ini kata-kata Nabi Isa ini ya. Waqila, dan dikatakan limaimunin, kepada Maimun ibni Mahrana, kepada Maimun ibn Mahran, limaimuna ibni Mahrana ya, kepada Maimun ibni Mahran. Ini seorang sufi besar juga, seorang tabi'in ya, seorang ahli zuhud ya. Pada zaman itu belum ada istilah sufi, tapi ahli zuhud. Malaka la tatruku akhaka angkilan. Malaka, apakah laka bagimu? Kenapa engkau, maksudnya? La tatruku, tidak pernah membiarkan engkau atau meninggalkan engkau, wahai Maimun ibn Mahran, akhaka, saudara kamu, angkilan, karena benci, karena kemarahan ya. Kenapa kamu kok tidak pernah membuat teman-teman kamu itu atau kenapa kamu tidak pernah meninggalkan teman-teman kamu karena kamu marah pada orang itu ya. Atau kenapa kamu tidak membuat orang lain marah dan kamu meninggalkannya, gitu ya. Qala, berkata Maimun ini, li'anni, karena sesungguhnya aku la usyarihi wala umarihi. La usyari, tidak pernah mengajak adu musyawarah, maksudnya adu debat, kepada akhoka tadi itu, wala umari, dan tidak pernah mendebat aku kepada akhoka. Ya karena aku nggak pernah berdebat dengan orang, makanya aku nggak pernah marah kepada orang dan nggak pernah membuat marah orang lain itu ya. Wama, dan sesuatu warada yang datang, dalil maksudnya, warada yang datang fi dhammil mirai, di dalam mencela debat
wal jidali dan debat juga aktsaru itu adalah lebih banyak min an yuhsa daripada dihitung, banyak sekali. Kalau kita mau mendaftar dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah jidal dan mirah ini banyak sekali. Nah, sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Apa yang disebut dengan mirah, debat kusir yang dilarang dan merupakan penyakit daripada mulut itu apa itu? Nah, ini kita masuk di dalam pembahasan yang penting ini ya. Wahaddul mirah. Wahaddul mirah, dan definisi mirah itu huwa adalah kullu tiradin. Ini perhatikan ya, ini camkan ini teman-teman ya. Yang disebut mirah adalah kullu tiradin, setiap sangkalan, setiap mendebat ya, sangkalan ala kalamil ghairi, terhadap omongan orang lain. Orang lain ngomong, kamu sangkal, kamu interupsi, kamu debat. Pokoknya setiap bentuk sangkalan kepada omongan orang lain dengan bi'idhari kholalin, dengan cara menunjukkan kelemahan fi di dalam kalamul ghair. Orang lain ngomong terus kamu tunjukkan kelemahannya, itu namanya mirah. Memang ini ekstrim sekali ini ya. Ini ekstrim sekali. Tapi ini kita bicara mengenai standar moral yang tinggi ya. Kalau jenengan nggak bisa sampai ke situ ya nggak apa-apa. Jadi setiap orang kalau ngomong terus kamu koreksi, itu sudah kategorinya mirah. Ya, tapi ini di luar konteks akademis atau apa ya. Kalau sampean dosen ada ujian, mahasiswa salah ya dikoreksi dong. Kalau nggak ngoreksi namanya buat apa jadi dosen kan. Tapi ini loh, kita ngomong ini kan, ngomong dalam ngobrol gitu kan, lagi cangkruan gitu kan, terus temen ngomong gitu. Terus kamu koreksi itu, dikoreksi tata bahasanya lah, apalah, pasti ini mungkin kalau bahasa medsos sekarang ya, kira-kira kullu tiradin itu kira-kira setiap bentuk tindakan nyolot. Nyolot tuh orang ngomong terus dikoreksi gitu ya, nyolot gitu ya. Nah itu namanya mirah itu ya. Nyolot itu ya. Kullu tiradin itu nyolot itu ya. Nggak kenal siapa-siapa tiba-tiba nyolot itu ya. Jadi dengan menunjukkan kelemahan di dalam perkataan orang itu. Nah, kelemahan dalam bidang apa? Imma fil lafzi. Ada kalanya kelemahan ini dalam hal lafalnya. Wah, kamu tetap bahasanya keliru gitu kan. Sekarang ada apa namanya istilahnya Mbak Admin, apa, Nazi grammar ya Pak? Grammar Nazi. Ini kata-kata. Grammar Nazi ya. Orang yang melototin setiap kesalahan grammarnya orang lain. Di Twitter tuh sering kali itu, tipu ini. Ya saya mah sering nulis tipu juga karena udah matanya sudah nggak awas kan. Jadi wah ini salah grammar ini mas. Wa imma fil makna, ada kalanya juga kelemahan dalam soal maknanya, dalam soal kontennya. Wa imma fi qasdil mutakallim, dan juga ada kalanya di dalam niatnya seorang yang ngomong itu ya. Kamu kritik tata bahasanya, isinya, ataupun niatnya orang yang ngomong itu. Itu namanya mirah itu ya. Dengan nyolot dengan cara seperti ini ya. Wa tarkul mira'i, dan nah bagaimana cara meninggalkan debat kusir itu? Wa tarkul mira'i, dan meninggalkan mirah adalah dengan cara bitarkil meninggalkan, mengingkari, menyangkal omongan orang lain, wal i'tiradi, dan mendebat omongan orang lain. Ya sudah nggak usah ya sampean tahu itu salah ya, ya sudahlah mau diapain ya. Tapi ini sekali lagi ya, ini di luar konteks. Ya kalau sampean editor dalam penerbitan ada penulis salah ejaan, salah apa tata bahasa ya dikoreksi wong sampean editor kok. Tapi ini bukan editor, ngomong biasa, orang lagi nge-tweet enak-enak gitu kan.
terus tiba-tiba dikoreksi tata bahasanya, itu pasti kita jengkel, kadang mesti jengkel itu. Huruf siji aja kok, huruf satu saja kok jadi soal gitu loh. Kadang-kadang orang yang nggak terima karena orang lain nyolot begitu, mau ngoceh nanti lama akan nanggepin macam-macam gitu ya. Ini benar-benar apa yang ditulis oleh Al-Ghazali ini terjadi sering sekarang di dalam interaksi di medsos kita, terutama di Twitter itu ya. Makanya apa ya? Disinilah kita pentingnya ngaji tasawuf itu. Seandainya orang-orang itu sebelum main medsos itu kok ngerti etika-etika seperti ini, mungkin hal-hal yang tidak kita kehendaki di dalam percakapan di medsos itu mungkin terhindarkan itu. Tapi ya umumnya kan ilmu tasawuf itu kan umumnya itu disepelekan ya, dianggap kalau sholat semua orang pasti perhatian karena itu wajib ya memang wajib ya. Tapi kalau tasawuf itu dianggap tasawuf kan bonus, yang penting dah sholat, puasa, zakat, haji, itu yang pokok-pokok kan. Sholat pun hanya sholat wajib saja, sunnahnya juga enggak gitu kan. Pokoknya yang penting kan saya sudah melaksanakan kewajiban, itu saya sudah beragama. Udah persis disitulah masalahnya, dan ini masalah besar sekali. Orang sudah merasa beragama karena menjalankan semua hal-hal yang pokok fardu ya. Terus sesudah itu merasa dia beragama udah, dan karena merasa beragama sudah terjamin dari kesalahan atau merasa aman dari. Jadi setelah dia sudah merasa sholat, puasa, zakat, haji, setelah itu dia bisa apa saja. Mau twitteran, mau bully orang, menyebarkan fitnah, macam itu nggak penting itu, karena itu dianggap itu bukan bagian dari core agama. Core agama apa? Ya sholat, ya memang namanya rukun, memang core, tapi itu belum mencukupi kewajiban, iya. Tapi setelah itu kamu mengabaikan hal-hal yang lain, soal akhlak, soal bagaimana berinteraksi dengan orang lain, itu penting sekali gitu loh. Nah, karena selama ini akhlak dan tasawuf itu dianggap sebagai bonus, bukan core of the core, bukan inti dari agama. Itulah yang menyebabkan orang menganggap misalnya bicara soal bahaya-bahaya mulut itu jadi itu kan ilmunya orang-orang tua yang sudah selesai dengan kehidupan. Nah, kira-kira kan gitu kan anggapannya itu. Padahal enggak. Ilmu ini ini ilmu pragmatik ya. Kalau ilmu bagaimana kita berkehidupan secara real di dalam hidup sehari-hari itu. Ini tata caranya. Jadi kalau terutama soal debat ini menurut saya relevan sekali. Ya kalau ada orang salah-salah dikit ya sudahlah. Kamu kan hidup tidak menjadi editornya orang lain setiap saat, itu kira-kira gitu. Kalau mau jadi editor ya editor bagi dirimu sendiri gitu kan. Tapi jangan jadi editor orang lain gitu. Fakullu kalamin, maka setiap omongan sami'tah yang mendengarkan engkau kepada kalam ini, fa ingkana, maka jika ada omongan ini hakon benar, maka fasotik, maka percayalah engkau bihi terhadap omongan ini, benarkanlah ya. Percayalah engkau bihi terhadap omongan ini. Wa ingkana, dan jika ada omongan ini batilan, batal, salah, au kidban atau atau kebohongan ya, walam yakun, dan tidak berhubungan dan tidak ada kalam tadi muta'alliqan, berkaitan bi umuri dini, dengan masalah-masalah keagamaan, maka faskut, maka diamlah engkau anhu kepada kalam. Ini etika di dalam interaksi sosial pada umumnya ya. Kalau ada sesuatu informasi kok benar, ya udah kamu percaya gitu, kamu dukung. Tapi kalau itu bohong, ya sudah, nggak usah selama itu tidak berkaitan dengan masalah agama,
dan tidak terkait dengan masalah yang menyangkut maslahat umum yang besar ya, ya sudah, ya salah ya nggak apa-apa lah, namanya manusia salah ya nggak soal itu kan. Jadi dengan begini orang akan terhindarkan dari kesakitan karena kamu koreksi, kamu juga terhindar dari kesakitan karena dimarahi orang lain yang kamu koreksi. Intinya apa? Intinya ya urip itu kan kepengen kepenak kan, kepengen nyaman gitu. Salah satu kenyamanan itu ya terjadi kalau kita tidak, kalau bahasa Inggrisnya itu kita nggak jerk ya. Apa jerk itu orang yang ngeselin ya. Jangan jadi orang itu ngeselin. Nah itu intinya. Pokoknya jangan ngeselin. Ngeselin itu salah satunya adalah kalau ada orang ngomong dikit-dikit dikoreksi. Nah itu ngeselin banget itu. Dan ada orang itu yang merasa puas hidupnya, merasa bermakna kalau ngeselin orang gitu. Kalau dia nggak mengesalkan orang itu kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, udah kalau ada orang begini ya habis sudah. Watanu, dan mengkritik atau mencela fi kalamil ghairi, di dalam omongan orang lain, tarotan ada kalanya yakunu, ada at-ta'an ini fi lafzi, di dalam lafalnya, dalam redaksinya kalam ini. Mengkritik omongan orang lain itu kadang-kadang ya terjadi kritikan itu terkait dengan redaksinya. Fi idhari khalalin, dengan cara menunjukkan kelemahan atau cacat fihi, di dalam kalam, min jihatin nahwi, dari sudut tata bahasa grammar, atau min jihatil lughati, atau dari sudut lughah, pilihan katanya, dari sudut leksikografinya. Mestinya kamu begini yang kamu pakai katanya itu ya. Mestinya bukan daripada, tapi dari atau pada saja misalnya, kayak gitulah ya. Au min jihatil arabiyati, atau dari sudut bahasa Arab ya. Apa ini bahasa Arabnya salah gitu ya. Au min jihatin nazmi, atau dari sudut komposisi. Apa komposisi itu ya, apa susunan katanya. Wat tertibi, dan sama ya, susunan kata. Bisu'i taqdimin, karena jeleknya mendahulukan kata yang mestinya ditaruh di akhir, au takhirin, atau mengakhirkan kata yang mestinya di depan. Mestinya kamu ngomongnya tidak begini, yang ini ditaruh di akhir bukan di awal. Orang yang dikoreksi begitu rempong gitu kan. Kayak gini aja kok dipersoalkan kan gitu. Wong tweet aja kok dipersoalkan gitu loh. Ya sudahlah. Jadi ini ya. Jadi orang jangan ngeselin dengan cara sedikit-sedikit ngoreksi omongan orang lain. Itu termasuk di dalam miro ya. Dalam jidal itu ya. Dalam debat kusir, karena ujung dari ini kalau kamu ngoreksi, nanti yang dikoreksi akan balas balik. Terus kamu juga nanti akan debat balik lagi, terus gitu akhirnya ya nggak habis-habis. Wadzalika, dan itu semua yakunu, ada tarutan kadang-kadang min kusuril ma'rifati, dari kurangnya pengetahuan ya. Ya memang orang yang ngomong yang kamu koreksi itu pengetahuannya kurang ya. Wa taratan, dan ada kalanya yakunu, ada ini semua bituhyanil lisani, karena selipnya lidah ya. Orang kan ngomong kadang-kadang ya selip kan biasa itu. Jadi typo ya karena jari-jarinya gede banget sehingga kalau ngetik selalu menyentuh huruf yang lain gitu kan. Wa kaifa makana, dan bagaimanapun ada kesalahan-kesalahan ini ya, kalam atau ta'an ini, fala wajah, maka tidak ada cara, tidak ada alasan liidhari khalali, untuk menunjukkan kelemahan orang tadi itu. Adalah alasannya karena orang itu pengetahuannya lemah atau karena selip lidah, udah jangan dikoreksi lah, asal tidak berkaitan dengan masalah yang penting karena berkait dengan agama atau masalah yang menyangkut maslahat publik ya. Ya omongan biasa saja ya sudah, biarin aja lah itu ya. Wa amma fil makna, adapun di dalam soal makna, ngoreksi dalam segi isi konten ya, fabi an yaqula,
Maka dengan cara mendebatnya itu, mengkritiknya dengan cara mengatakan seseorang, laisa kama taqulu, tidak ada yang sesuatu itu kama taqulu seperti yang kamu omongkan. Oh enggak, bukan begitu ya. Mesti gini gitu kan. Pasti marah orang yang kamu koreksi itu. Waqad akhta'ta, dan telah salah engkau di dalam al-ma'na tadi itu. Min wajhi kata, dari arah ini, wa kata dan ini. Oh, kamu salah di sini, di sini, di sini. Orang tersinggung gitu kan. Wa amma fi qasdi, adapun di dalam mengkritik, di dalam tujuannya orang yang berbicara, fa mithlu an yaqula, maka seperti mengatakan seseorang, hadzal kalamu haqqun, hadzal kalamu, omongan ini hakun, benar. Yang kamu katakan itu benar. Walakin laisa, tetapi tidak ada qasduka, tujuan engkau, minhu, dari omongan ini, al-haqqa, adalah kebenaran. Cuma yang benar ini kamu pelintir itu. Wah, udah tersinggung orang yang kamu kritik begitu kan. Kamu siapa kok mengkritik saya mempelintir omongan gitu kan. Pasti marah itu kan. Wa innama anta, dan sesungguhnya engkau di dalam kalam tadi itu sahibu gharadin, punya interest. Oh, kamu karena punya interest politik, omongan yang mestinya benar kamu twist, kamu pelintir supaya sesuai dengan interest kamu. Pasti marah orang yang kamu koreksi begitu. Wa ma yajri, dan sesuatu yajri yang berlaku, majrahu, seperti ini ya. Pokoknya setiap omongan yang seperti inilah. Itu kategorinya adalah kritik di dalam soal kontennya. Wa hadzal jinsu, dan kritikan jenis ini atau menyolot omongan orang lain dengan jenis ini, injara, jika terjadi al jinsu ini fi mas'alatin, dalam masalah ilmiyatin yang bersifat keilmuan terkait dengan isu akademis, rubbama khussa, mungkin diberikan kekhususan hadzal jinsu tadi itu bismil jadali, dengan nama jadal. Kalau kamu nyolot dalam hal-hal yang berkaitan dengan informasi akademis, maka namanya bukan al-mira, karena mira itu lebih rendah sekali, karena itu maksudnya adalah debat kusir. Kalau al-jadal itu agak sedikit keren, itu debat, polemik, nah gitu kan. Polemik agama dan sains, nah, itu jadal, itu bukan mira ya. Wahua, dan jadal ini aidon juga madhmumun, dicela. Jadal polemik itu juga pada dasarnya nggak baik ya. Saya juga ikut-ikutan, sama saja itu ya, tercela sebetulnya. Balil wajibu, sebaliknya yang wajib, yang harus adalah as-sukutu, diam saja. Habis su'alu, atau bertanya. Nah, ini saran yang bagus sekali yang diusulkan oleh Al-Ghazali ya. Jadi kalau ada orang kok berpendapat dalam aspek akademis, kok salah itu cara ngoreksinya bukan konfrontasi. Oh, kamu ini salah, ini bukan begitu. Nah, kamu kalau menggitukan orang, apa yang terjadi? Pasti tersinggung, pastilah. Apalagi yang kamu gitukan itu, yang kamu nyoloti itu profesor, doktor yang sudah terkenal namanya, marah pasti. Nggak bisa tidak itu. Maka caranya adalah awis su'alu, atau pura-pura bertanya. Tapi tanya fi ma'radil istifadati, di dalam kaitan konteks untuk mengambil informasi, istifadah, belajar maksudnya. Jadi pura-pura kamu tanya, bukan pura-pura ya, kamu ngoreksi tapi nanya sambil ingin mencari informasi. La ala wajhil inati, bukan nanya dengan tujuan untuk untuk mengingkari. Tanya yang nyinyir, kan ada kan tanya itu yang tanya beneran, jujur. Ada tanya itu ya kamu nggak nanya sebetulnya. Kita tahu juga dari tone-nya, dari nada bicaranya sudah ketahuan orang nanya ini nanya ngenyek atau nanya itu kan pasti beda. Wan nikarati atau wan nakarati, dan karena ingkar. Jadi kamu nanya bukan dalam konteks nyinyir, tapi nanya beneran. Awit talattufi, atau dengan cara berbaik-baik, fit ta'rifi, di dalam mengenalkan versi yang benar, la fi ma'radit ta'ni, dan tidak di dalam konteks mencela. Inilah cara ihya di dalam ngoreksi orang. Jadi kalau kamu nggak bisa begini, diem saja. Atau kalau bisa, ada orang salah, kira-kira nanya,
nyuwun sewu, nah, Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Pak dosen, itu maksudnya apa gitu kan? Kamu sudah ngerti sebetulnya itu salah, tapi kamu tanya, barangkali orang itu punya versi lain, barangkali kan. Nah kamu kalau tanya begitu, nanti kalau orangnya pinter ya, ditanya begitu, pasti dia ngerti, oh ini pasti ada sesuatu ini pertanyaan ini. Kalau orangnya insaf ya, orangnya jujur, dia akan ngaku, oh iya salah saya. Salah saya. Ya. Inilah etika komunikasi sosial atau interaksi verbal dengan orang lain ya, interaksi verbal aja ngomong-ngomong, bercakap-cakap, dan juga interaksi medsos ya. Jadi interaksi medsos ala Ihya ya ini. Jadi jangan menjadi orang tuh ngeselin dengan sedikit-sedikit ngoreksi orang ya. Itu pasti akan bikin orang lain marah. Sekian ngaji Ihya malam ini, kita teruskan besok minggu depan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.